Em, awal berkarir dulu waktu pertama kali mungkin tamat kuliah lah ya dari Fakultas Hukum UIR gitu. Itu abang bisa tergolong sulit nggak sih Sulit banget, maksudnya Bang. dalam artian sulit ini mencari karir yang setelah ini Susah gitu. banget, Bos. Susah banget kalau saya boleh cerita menangis saya. Serius. Karena ini kita banyak Aduh. yang teman-teman belum pada tahu gitu loh. Saya begitu tamat jadi aktivis, saya ketuk kantor-kantor. Saya udah tamat tahun 2017. Saya mau jadi pengacara, saya ikut pendidikan. Setelah itu saya udah upah, saya ada masa transisi kan. 2 tahun setelah tamat kan. Jadi saya tentu harus belajar, saya harus berproses. Dan kemudian saya ketuk kantor-kantor senior. Penuh semua, Pak. Penuh semua tuh pada nggak mau tuh gimana sih? Iya nggak mau karena penuh semua anggotanya udah penuh. Lalu kemudian perkaranya nggak ada, lagi sepi dan sebagainya. Menangis saya, Pak. Akhirnya saya masuklah ke PPH dulu sama Bank Perlindungan. Masih ingat banget saya 2019 dan nggak ada juga perkaranya, Pak. Gimana saya mau berkembang ini? Saya bilang nggak seperti PBH Pradi saya sekarang. Yang pengacaranya sudah sangat profesional, perkaranya sudah banyak, bisa sidang, bisa ke Polres, ke Polres. Saya nggak perlu uangnya, saya pengen prosesnya, saya pengen belajar. Ya Allah ya Karim, nggak dapat kesempatan saya, Pak. Menangis saya, Pak. Akhirnya hampir putus asa saya, Pak. Tapi saya yakin saya harus di sini. Saya harus kencangkan ikat pinggang. Saya yakin bahwa profesi advokat ini akan membuat saya sukses. Saya yakin itu. Itu Saya nggak tahu berapa lama itu prosesnya? Akhirnya dalam perjalanan saya sebagai pengacara jalanan, saya ketok pintu segala macam. Saya di bantuan hukumnya yang ya seperti PBH ini, tapi tidak ada perkara juga. Ya akhirnya saya dalam patah arang saya itu, apa saya buka kantor sendiri ya? Tapi di mana nih alamatnya? Saya bilang, uang nggak ada, Bos. Kita masih naik motor dulu. Iya. Akhirnya mau nggak mau, udahlah pakai alamat rumah aja lah dulu. Pakailah alamat rumah, dicetaklah segala sesuatunya administrasi kantor ini. Nama segala Iya. macam gitu ya. Dan ya adalah satu-satu perkara-perkara ITE kadang ya. Kadang menentukan honor ya, kita mau bilang 5 juta kemahalan, akhirnya kita bilang 1 juta kalau apa 1 juta. Iya benar. Kalau sekarang orang duduk sama kita, kalau orang udah datang sama kita udah tahu lah banyak orang. Udah tahu lah ya. Dulu kayak gitu, kita takut. Iya benar. Masang tarif kita takut, orang belum kenal kita sebagai pengacara gitu ya. Kalau sekarang agak lebih mudah mungkin? Wah kalau sekarang saya nggak perlu ngomong, Pak. Iya. Saya ada masalah. Iya. Kita duduk aja, kita santai. Apa pakai manajer? Enggak? Oh nggak perlu. Nggak Duduk perlu. aja kita dengerin. Saya nggak perlu berapi-api. Saya nggak perlu memperkenalkan diri. Anda kalau belum tahu saya, tinggal buka googling. Gampang banget mencari Mirwansyah sekarang. Bukan mau show off ya, tapi itu faktanya begitu. Nah, kalau sekarang saya nggak perlu capek-capek sampai. Kalau yang pengacara yang udah tender juga Bang Kapitra kali ya? Iya, banyak yang terkenal. Iya kan? Bang Kapitra Ampera. juga kan Bang Kapitra Ampera. Itu kan lagi mohon maaf lagi nyalek juga kan? Iya. Iya kan? Ya sama satu partai dengan saya kan di PDI Perjuangan. Saya nyalek juga. Iya. Ya saya pengen bermanfaat lebih luas lah kepada masyarakat. Ya. Kan tujuannya tujuan mulia juga. Iya, sama tujuan bersinergi mulia. lah dengan Iya. dengan Ya advokat sebagai profesi officio nobile yang mulia. Sama sebagai caleg juga saya berharap bisa bermanfaat untuk awalnya masyarakat. bisa terpanggil ke politik nih gimana cerita nih? Oh iya panjang juga Maksudnya panjang ada juga rayuan story-nya. gombal dari mana-mana? Oh nggak ada, gitu? saya pengen sendiri karena memang follower saya itu pengen saya maju, pengen mereka diperjuangkan lebih konkret lagi, lebih banyak lagi, lebih masif lagi. Berarti lagi sibuk-sibuk banget nih dong. Iya, dan akhirnya ya saya memutuskan untuk berlabuh secara politik praktis dan saya mendaftar sebagai caleg dan alhamdulillah sudah keluar DCS dan nanti pulang umroh. Saya umroh tanggal 27 sampai 7 November. Dan setelah itu saya mungkin lebih fokus ke dapil lah nanti. Untuk 2 bulan kampanye sampai pemilihan 14 Februari 2024 kan. Repot loh. Ya, karena memang kita nggak bisa diem, Pak. Kalau diem sakit pinggang kita. Nah, leher kita sakit, Pak. Makin banyak kegiatan, makin sehat kita, Pak. Itu saya tuh. Jadi selama COVID kemarin gimana dong? Waduh, selama COVID tentu ikut protokol dong kita. Iya kan kita banyak kan di paling kan banyak. Ya agak nakal sedikit lah ya, biasa lah. Ya kalau nggak nakal nggak Indonesia gitu. Mesti gitu ya. Iya. Oke deh, seru nih. Ntar lah kalau kita ada waktu mungkin kita bisa lanjut lagi nih Bang. Aku pengen sebenarnya masih banyak pengen kulik nih Bang terkait juga masalah Saya ingin sampaikan politik begini juga. aja. Saya kalau politik saya nggak terlalu mau bahas di sini. Tapi yang jelas bagi saya ya mentality sebagai seorang pengacara itu diperlukan. Sambil minum Bang, aku minum sendirian aja dulu. Mentality seorang pengacara itu sangat diperlukan. Karena ingat,
keadilan itu tidak datang sendiri tapi harus diperjuangkan. Jadi pengacara yang mental tempe nggak akan pernah bisa mewujudkan keadilan untuk kliennya. Bener banget sih. Kalau boleh nih Bang, aku kan pernah lihat juga tuh videonya Bang yang di Snaker, yang keajudan wali kota Pekanbaru yang ditangkap, saya semua kan. Itu apa sih problemnya kemarin tuh Bang? Ya, sebagai seorang pengacara kita mendampingi buruh yang di PHK secara sepihak, lalu kemudian saya mendampingi, dan kemudian pihak perusahaan tidak senang dengan saya, dan kemudian terjadi perdebatan, ribut, dan kemudian saya yang diusir, padahal yang memantik adalah mereka. Kalau memang ribut, ya dua-duanya dikeluarkan. Kenapa terlihat mereka berpihak kepada pihak perusahaan? Dan saya all in kalau udah bela, kalau udah tekan kuasa. Kalau aku lihat dari video itu dulu. Kita fake habis-habisan. Maka saya nggak terima terhadap pengusiran advokat itu. Mungkin dia bisa lakukan itu kepada advokat lain, tapi tidak kepada Mirwansyah. Tapi aku setuju, kalau yang itu aku setuju banget loh Bang. Kita akan melawan. Kita nggak ada takut. Dan banyak yang support Abang loh waktu itu. Ya tentu, karena dari Pradi Suara Advokat Indonesia, dari PBH, dan saya sempat dipanggil oleh Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia, Dr. Junifer Girsang ke Jakarta, dan kita ketemu diskusi, dan semuanya ya kita lakukan demi menjaga dignity, kehormatan seorang advokat. Dan hari ini saya kemarin ada megang sales manager satu perusahaan besar, dia megang wilayah Sumatera di Snaker Kota Pekanbaru. Saya nggak perlu marah lagi Pak. Saya duduk mediasi Pak, dibayar pesangonnya Pak. Padahal udah capek kemarin. Luar biasa kan? Iya. Jadi story itu diingat oleh banyak orang. Jadi kalau berhadapan sama kita, orang udah bagus, cepat selesaikan dia lagi. Malas ribet ya. Kasih aja lah. Tadi 2 mediasi Pak, 2 perkara gugatan selesai tadi barusan sebelum saya ke sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Langsung diselesaikan, nggak mau panjang-panjang Pak kalau berhadapan begitu. Repot. Tapi Abang ada anak didik nggak? Maksudnya dalam artian yang ikut serta bersama Abang? Saya punya rekan ya, yang saya anggap sebagai anak didik dari semester 4, Suryadi SH, insya Allah sebentar lagi magister hukum. Kemarin dia sudah mengikuti PKPA di Pradi Suara Advokat Indonesia. Ini anggota paling lama, dan suka duka kita bersama sampai hari ini. Dan saya berdoakan semoga rekan saya yang satu ini bisa sukses karirnya di advokat. Amin. Dan ada Indra Mariatno juga yang selalu mendampingi saya, walaupun semangatnya pasang surut, biasa sebagai seorang advokat begitu, karena nggak ada kepastian di profesi ini. Tapi saya yakinkan dia, kalau konsisten, kalau Allah takdirkan kaya. Jadi hari ini dia comeback lagi setelah 3 bulan dia kemarin Alam Buana tanpa arah, dan sekarang comeback. Tujuan pertanyaanku tuh gini Bang, kira-kira masih buka rekrutan lagi nggak buat adik-adik yang mungkin pengen belajar dengan kiprahnya Abang gitu loh? Kalau saya selalu membuka pintu, siapapun yang mau belajar kita siap sharing. Siapa yang mau ikut juga kami terbuka sekali. Ya, tapi itu tadi kita harus tanamkan kita mau jadi apa. Jangan nanti ikut-ikutan aja. Ya terkadang kan ada orang yang bisa terbentuk karena pimpinannya loh. Maksudnya jiwanya itu. Mungkin awal-awalnya dia ya seperti pada umumnya orang berkuliah saja, tapi ketemu dengan Abang yang punya semangat seperti ini mungkin jadi timbul kan gitu kan. Jadi seperti itu maksudnya Bang. Karena kita banyak ya teman-teman kita yang udah tamatan sarjana hukum ini yang kadang cuman mandek, dan endingnya paling ikut kejaksaan atau mungkin PNS, advokat hanya pelarian. Nah, advokat ini cuma pelarian terakhir aja gitu. Padahal sebenarnya kan pekerjaan yang amat mulia ya kalau menurutku ya Bang ya. Tergantung daripada individunya sendiri. Tapi kan advokat ini adalah profesi penegak hukum yang sangat mandiri. Kalau nggak ada perkara ya nggak ngumpul dapurnya, itu juga risiko kan. Nggak semua pengacara juga yang mapan. Banyak juga rekan-rekan kita yang masih merintis dan berjuang. Nah, konsisten itu yang perlu, kencangkan ikat pinggang. Yakin nggak di profesi ini dengan segala resikonya? Karena kan nggak mudah jadi pengacara ini. Nanti disuruh somasi mafia ini, bahaya tuh. Nanti kena molotov kita, mati. Iya. Saya gugat parkir, berapa banyak kepentingan orang di situ yang ngantem saya. Ajudan wali kota, berapa banyak orang yang terganggu karena itu. Masril, Kapolda Metro Jaya bos. Saya berani tegak lurus aja. Kalau saya udah tekan kuasa, bismillah tawakaltu Allah, wala haula wala quwata illa billah. Main habis-habisan gitu aja. Darah muda, Bos. Masih 31 tahun. 31 tahun? Iya. Masih muda. Masih muda, gas terus. Iya kan? Ngapain? Benar.
Iya kan? Ya banyak lah ya edukasi yang udah diberikan dari abang. Dan mungkin aku masih pengen banyak lebih tahu ya tentang abang gitu. Mungkin kita cari waktu, Boleh. cari kesempatan, Boleh. kita berbicara bisa lebih vulgar lagi pastinya kan. Kalau di sini kita masih terbatas dong bang. Iya. Ya kan kita satu sisi kita harus menghargai juga rekan-rekan kita yang di Oh, luar iya. ya. Iya, Kan? Pastinya kan seperti itu. Oke, terima kasih bang atas waktunya. Siap, sama-sama. Banyak motivasi yang telah diberikan buat teman-teman PBH. Semoga ini bisa menginspirasi pastinya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ini, mohon maaf kalau ada salah-salah sikap ya bang. Mungkin entah cara menjemput kami yang kurang, entah apa gitu ya kan. Pokoknya PBH Pradi Suara Advokat Indonesia is the best, terbaik. Support kami selalu. Sangat ya, saya Bang, ya. support moral dan material insya Allah. Insya Allah. Terima kasih.